Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan hajjal baita man istata'a ilaihi sabila atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna umum, para ulama menjelaskan kepada kita apa itu Islam. Ini kaitannya dengan materi kita. Para ulama menjelaskan kepada kita makna Islam secara umum adalah al-islamu lillahi bitauhid, yakni menyerahkan diri kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lillahi bitta'ah. Kita memiliki rasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan kita berlepas diri dari segala bentuk-bentuk kesyirikan dan para pengikut-pengikutnya dan para orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Kita berlepas diri. Kata kuncinya tadi, kita menyerahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid. Kemudian kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Yang ketiga, kita berlepas diri dari segala bentuk-bentuk kesyirikan dan para pengikut-pengikutnya. Jamaah salat subuh rahimakumullah, itu insyaallah ada kaitannya dengan pembahasan kita. Kita melanjutkan pelajaran kita tentang durusu fi syarhi nawaqidil Islam. Pelajaran tentang syarah pembatal-pembatal keislaman. Mudah-mudahan ini tidak berulang-ulang penjelasan saya, karena jenjang waktunya sangat-sangat lama. Jadi mudah-mudahan ini tidak mengapalah kita ulang-ulang kembali. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita ulangi kembali tentang pembatal keislaman yang pertama. An-naqidul awal wa huwa akhtarun nawaqid wa ashaddiha asyirku fi ibadatillahi azza wa jal. Jadi pembatal keislaman yang sangat berbahaya sekali, yang kita bersama-sama untuk terus berupaya menghindarinya, yaitu asyirku fi ibadatillah, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di sini ada dua kata kunci yang harus kita bahas bersama, yaitu tentang asyirku, kesyirikan, yang kedua adalah ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita ulang kembali, apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Syekh Fauzan hafizahullah taala, beliau menyampaikan kepada kita di sini, dan sebagaimana para ulama akidah yang lain juga mendefinisikan ini. Misalnya nanti kita bisa lihat dalam kitab Al-Ubudiyah, kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengambil kata-kata ibadah di sini, beliau maknai adalah al-ibadah ma'khudatun minat ta'abbudi wa tadalluli wal khudu'il ikhtiyari wa taqarrubu ila Allah bima syara'ahu, hadhihi hiyal ibadah. Ibadah yaitu diambil dari ta'abbud. Ta'abbud itu sesembahan kita, bentuk peribadahan kita. Bentuk peribadahan kita. Ta'abbud wa tadallul wal khudu', yakni menghinakan diri kita.
menghinakan diri kita, dan kita memiliki sifat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah. Jadi ada nanti ta'abbud, ada al-mu'abbad bihi. Al-mu'abbad di sini sarananya, sarana ibadahnya. Tapi di sini ta'abbud adalah kita merendahkan diri kita, menundukkan, kita memiliki sifat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah. Kemudian para ulama lain menjelaskan kepada kita, wa ba'dul ulama ya'rifuha bi annaha ghayatul hubbi lillahi azza wa jal ma'a ghayatid dhulli lahu. Yakni yang dikatakan ibadah adalah ketika kita mencapai tahap cinta untuk Allah Subhanahu wa taala atau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diiringi dengan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kita istilahnya rendah hati, rendah diri. Rendah hati itu adalah sifat yang mulia. Rendah diri kepada sesama manusia kita tidak diperbolehkan. Tapi merendahkan diri kita, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu sifat terpuji. Kenapa kita menghinakan diri kita di hadapan Allah? Karena kita adalah makhluk yang lemah, karena kita dari air yang hina, kita dari tanah, kita dari air yang hina, kemudian kita melakukan banyak sekali kezaliman, dan kita tidak mampu mensyukuri limpahan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kadang kita mengkufurinya, mengingkarinya. Maka pantaslah kita memiliki sifat menghinakan diri di hadapan Allah, karena kita ini penuh dengan keaiban, aib, penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa dan kesalahan. Maka sifat merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah ini adalah salah satu sifat terpuji. Ini kata Syekh Fauzan hafizahullah taala. Kemudian beliau mengutip makna ibadah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Insyaallah kita sudah sangat sangat sering mendengar definisi ini, bahwa beliau mengatakan sini al-ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Jadi suatu istilah yang mencakup seluruh apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah adalah suatu istilah yang mencakup seluruh. Jadi apa saja yang dapat mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, wa yaradahu, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha, Allah cinta, maka itu adalah ibadah. Nah, ini nanti kaitannya dengan ibadah hati. Seperti yang pernah kita sampaikan tentang penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan annal ubudiyata munqasimatun alal qalbi wal lisan wal jawarih. Jadi beliau mengatakan ibadah itu terbagi 3, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Nah, likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu, ini adalah ibadah hati. Adalah ibadah hati. Minal a'mal, baik itu dari perbuatan-perbuatan kita, ini ibadah anggota badan. Wal aqwal, ini ibadah ucapan. Al-zahira wal batinah,
Jadi suatu istilah yang mencakup seluruh apa yang bisa mendatangkan cinta Allah, ridha Allah, baik itu ucapan kita maupun perbuatan kita, baik yang itu tampak maupun tidak tampak, itu adalah ibadah. Nanti ini juga sangat erat kaitannya dengan makna iman, bahwa kita orang-orang beriman wajib memiliki 3 hal. Apa itu Pak? Iman, makna iman. Percaya. Cukup kita percaya atau meyakini dengan hati cukup? Ya, percaya dan yakin cukup. Percaya dan yakin betul, itu baru di hati. Jadi para ulama menjelaskan kepada kita, yang dikatakan iman itu adalah kita tasdiqu bil qalbi, kita membenarkan dengan hati kita. Seperti kata Bapak tadi, kita meyakini dengan hati kita. Kata yakin di sini berarti tidak ada keraguan di situ. Berarti di situ memang betul-betul murni, ikhlas dia mengucapkannya. Betul-betul yakin, tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada kedustaan di dalamnya. Berbeda nanti orang munafik, Pak. Orang munafik itu mereka mengatakan saya seorang muslim, bahkan dia sholat di belakang kita, tetapi dia memiliki sifat benci di hatinya. Ini bedanya orang munafik. Dia mengatakan di lisannya muslim, tetapi hatinya benci. Wa idza qila lahum ta'alu ma anzalallah ra'aital munafiqin. Siapa yang hafal Pak? Ra'aital munafiqin yasudduna anka sududa. Apabila kalian mengajak orang-orang munafik itu untuk kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka kalian akan melihat tingkah laku munafik itu menghalang-halangi jalan kaum muslim, menghalangi jalan-jalan kita, menghalangi jalan kita untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, kembali ke sini tadi, makna iman tadi, tasdiqu bil qalbi, mengimani, meyakini dengan hati. Ini juga sama tadi, likulli ma yuhibbullahu wa yaradahu, ibadah hati. Yakin itu ibadah hati, Pak. Cinta itu ibadah hati. Mengharap ridha Allah itu ibadah hati. Ikhlas itu ibadah hati. Memohon perlindungan kepada Allah ibadah hati. Takut kepada Allah, berharap kepada Allah itu ibadah hati. Kemudian makna iman yang kedua, iqraru bil lisan. Setelah kita meyakini dengan hati kita, kita ucapkan dengan lisan kita. Kita ikrarkan dengan lisan kita. Ini termasuk tadi minal a'mal wal aqwal, perbuat ucapan, al aqwal, ucapan. Yang ketiga adalah wa a'malu bil jawarih atau wa a'malu bil arkan. Dia harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi kita orang beriman ini harus memiliki 3 ini, Pak. Tidak boleh hilang salah satu di antara 3 ini. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada yang hilang, hanya ada 2 kemungkinan. Tapi ini perlu pembahasan berikutnya. Tapi ada 2 kemungkinan. Yang pertama, na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah, dia orang munafik karena dia mengucapkan dengan lisannya dan dia beribadah, sholat di belakang kita misalnya, sholat di belakang Rasulullah SAW, berjamaah dengan Rasulullah SAW, tapi di hatinya itu sangat membenci Islam, maka dia munafik. Yang kedua, dia sebenarnya tahu Allah itu Rabbnya, tetapi dia tidak ucapkan dan dia tidak amalkan. Siapa contohnya? Fir'aun. Dia tahu Rabbnya Nabi Musa alaihissalam. Iblis, dia tahu Allah yang menciptakan dia, tapi dia sombong, dia takabur, dia tidak mengimani, dia tidak meyakininya, dia kadzab, dia berbohong, maka dia kafir. Nah, kita harus memiliki 3 hal ini. Meyakini dengan hati, berarti situ tidak ada kedustaan, berarti situ tidak ada keraguan, dan seterusnya. Yang kedua, kita ucapkan dengan lisan kita. Yang ketiga, kita harus buktikan dengan amal perbuatan kita. Nah, ini juga seperti itu. Al-ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yaradahu minal a'mali wal aqwali adh-dhahira wal batinah. Ini adalah makna ibadah yang sangat lengkap gitu ya, sangat lengkap. Inilah yang disebut dengan ibadah. Kemudian Bapak-bapak jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah.
Di bawah ini beliau menjelaskan yang saya katakan tadi. Kemudian beliau menjelaskan tadi lagi, wa taqarrubu ilallahi bima syara'ahu, yakni yang dimaksud dengan taqarrubu ilahi bima syara'ahu adalah kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disyariatkannya. Tadi ibadah itu adalah kita menghinakan diri kita, kemudian tunduk dan patuh hanya kepada Allah, kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan baik yang tampak maupun tidak tampak yang mendatangkan ridho dan cinta Allah, itu adalah ibadah. Ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini adalah kita tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang disyariatkannya. Maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan makna ibadah ada dua. Dia jelaskan kembali. Yang pertama adalah kita beribadah hanya kepada Allah, berarti mentauhidkan Allah. Yang kedua, kita tidak beribadah kecuali apa yang disyariatkan Allah. Maksudnya adalah kita beribadah harus sesuai tata cara syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah tata cara kita itu yang tidak disyariatkan oleh Allah, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis arba'in kita pernah dengar, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini adalah standar atau dawabit atau ukuran untuk ibadah secara zahir. Jadi ibadah kita secara zahir diukur dengan hadis ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Apabila kita beramal yang itu tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun anggapan kita baik gitu, walaupun perasaan kita baik kan baik. Saya baca zikir la ilaha illallah 100 kali setiap malam Kamis. Boleh nggak Pak? Hah? Nggak boleh Pak? Kalau baca la ilaha illallah boleh kan? Tapi ketika dia menentukan tempat, menentukan waktu, menentukan jumlah perlu dalil. Ada tetangga saya, mohon maaf Pak, kemarin kita ruqyah dengan Ustadz kita, guru kita di sini, Ustadz Moko, Ustadz Moko ya, kenal ya, itu guru kita bersama. Beliau cerita ke kita, awalnya ke saya cerita, saya punya amalan zikir Pak, kira-kira pandangan Bapak gimana, kata beliau. Saya membaca istighfar Pak, kemudian saya 40 hari puasa, nggak makan. Dia jago ini Pak, apa namanya Pak? Sila Pak, yang badannya juga tegap gitu. Nah, baca istighfarnya benar, astagfirullah benar dibacanya. Tetapi ketika dia tentukan jumlahnya, dia tentukan sendiri maksudnya. Dia tentukan tempatnya, dia tentukan waktunya, sampai tata caranya pun dia tentukan tadi seperti berpuasa. Maka ini dibutuhkan dalil. Bukan pahala yang datang, na'udzubillah min dzalik, malah jin yang datang, Pak. Malah jin yang datang. Maka zikir yang tidak disyariatkan, yang datang malah jin, Pak. Baik, kita lanjutkan. Ini standar. Jadi standar secara zahir ibadah itu tadi hadis ini. Standar secara batin adalah hadis niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini standar ibadah seseorang itu benar atau tidaknya. Artinya ikhlas atau tidaknya seseorang itu dalam beribadah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit saja. Kita lanjutkan, itu makna ibadah. Insyaallah kita sudah memahami bersama itulah makna ibadah. Makna ibadah itu sangat luas sekali. Bahkan sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
ketika beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran tersebut kata-kata ibadah, maka beliau mengartikan makna ibadah di sini adalah at-tauhid. At-tauhid. Kullu ma warada fil Quran, dan ayatnya itu dari ibadah, fa ma'naha at-tauhid. Maka apa yang terdapat di dalam Al-Quran kata-kata al-ibadah, misalnya u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a dan seterusnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan seterusnya, ada kata-kata ibadah di dalam Al-Qur'an, maka beliau memaknai adalah tauhid. Maka tauhid adalah ibadah, ibadah adalah tauhid. Kemudian kata kunci kedua di sini adalah tentang syirik. Apa itu syirik? Para ulama menjelaskan kepada kita setidaknya ada dua makna yang bisa kita pegang bersama, dan ini bisa menjadi kata kunci bagi kita, dan ini bisa diterapkan kepada yang lain, dan ini bisa menjadi kaidah. Makna syirik yang pertama adalah sarafa syai' min anwa'il ibadah li ghairillah. Sarafa itu, walau alam, mohon saya dikoreksi, itu bisa diartikan mencampur adukkan sesuatu, ya. Min anwa'il ibadah, dari anwa' di sini bahasa Arabnya anwa' ini jamak. Berarti macam-macam ibadah. Artinya ibadah itu sangat banyak. Mencampurkan sesuatu dari bagian ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seseorang mencampurkan salah satu dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Yang kedua adalah taswiyatun ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Yakni tadi mencampur adukkan. Yang kedua adalah menyamakan atau mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah, yakni makhluknya, fima huwa min khasaisillah, yang dimana itu menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Maka maksudnya di sini adalah ketika seseorang beribadah, kita contohkan saja begini. Contoh doa. Doa itu ibadah bukan Pak? Doa ibadah. Kata Rasulullah SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan ini menjadi kaidah kita. Ketika sesuatu itu dikatakan ibadah, seperti doa tadi, kita tanyakan dulu, doa itu ibadah bukan? Ibadah. Maka ketika ada seseorang mencampur adukkan ibadah dia, yakni doa, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau dia memberikan sifat-sifat kekhususan kepada makhluk dalam hal ibadah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Contohnya tadi doa. Karena itu doa, ibadah, ketika dia berdoa kepada selain Allah, maka itu syirik. Kita contohkan, ya Rasulullah. Doa enggak Pak? Jadi ada 3. Misalnya kita baca buku Pak. Baca buku dikatakan misalnya di sini, ya Rasulullah. Kita hanya membaca. Atau kita kagum. Masya Allah, ya Rasulullah. Kita kagum. Yang kedua, pembicaraan antara sahabat dengan Rasulullah SAW. Kemudian kita baca hadisnya. Wahai Rasulullah. Itu panggilan. Yang ketiga, ini nanti ada pembahasannya di Al-Qawaid Al-Arba'. Ada 4 kaidah dalam memahami kesyirikan. Tapi ini sekilas saja. Nah, yang ketiga, ada orang yang semacam berdoa kepada Rasul, ya Rasulullah, gitu. Padahal doa itu tadi adalah ibadah. Berarti kalau ibadah itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala, itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan Allah adalah untuk diibadahi. Ketika kita memberikan bentuk ibadah itu kepada selain Allah, kepada makhluk,
berarti orang tersebut telah melakukan kesyirikan. Karena doa itu adalah ibadah. Syafaat ibadah bukan Pak? Ibadah. Tetapi ada saudara kita kaum muslimin meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Salah. Maka nanti sedikit saya plesetkan sedikit. Apa beda kafir dengan musyrik? Apa beda kufur kafir dengan musyrik? Kalau kafir itu masih umum, bisa jadi, bukan bisa jadi, dia orang yang di luar Islam, kafir itu. Tetapi musyrik ini Pak, musyrik, dia adalah orang yang menyatakan diri dia Islam, Muslim, dia seorang Muslim, tetapi dia mencampur adukkan ibadah tadi, mensejajarkan Allah dengan makhluk, memberikan sifat-sifat kekhususan hanya bagi Allah kepada makhluk, maka dia melakukan kesyirikan, disebut musyrik, orang yang melakukan kesyirikan. Dia ada di dalam tubuh kaum muslimin. Gitu. Jadi syafaat itu adalah ibadah. Nah, ketika seseorang itu mengatakan, dia doa misalnya di Masjid Nabawi, ya Rasulullah, berikan ya Rasulullah, berikanlah aku syafaatmu nanti di hari kiamat. Gimana Pak? Dia berdoa kepada siapa? Kepada Rasulullah, padahal doa itu adalah ibadah mutlak hanya milik Allah. Rasulullah itu manusia. Innaka mayyitun. Bagaimana ayatnya Pak? Ustaz Ahmad. Innaka mayyitun. Saya lupa Pak. Sesungguhnya kamu, maksudnya Rasulullah SAW adalah mayyitun, akan mati, wafat, dan Rasulullah wafat. Rasulullah sudah wafat, Rasulullah sudah meninggal, dan Rasulullah itu seorang manusia biasa, dan mereka berdoa seperti itu. Maka dia telah mencampur adukkan ibadah doa ini kepada selain Allah, satu. Yang kedua, dia mensejajarkan antara Rasulullah dengan Allah. Mensejajarkan bagaimana? Mensejajarkan dia memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena ibadah itu adalah kekhususan hanya milik Allah. Dia memberikan kekhususan kepada Rasulullah SAW. Maka dia telah melakukan kesyirikan. Maka ini disebut apa? Syirkul ibadah. Dia melakukan kesyirikan dalam hal ibadah. Yang kedua, ketika dia, mohon maaf sampai jam Pak. Nanti diingatkan Pak, diingatkan saya nggak apa-apa. Yang kedua, ketika seseorang itu mengharapkan bahwa makhluk Rasulullah SAW contohnya tadi bisa mendatangkan manfaat, yakni diberikan syafaat, bisa mencegah mudarat, mencegah keburukan, yakni tidak dimasukkan ke dalam api neraka, maka dia telah melakukan kesyirikan dalam hal rububiyahnya Allah. Karena rububiyah itu artinya Allah Maha Pencipta, Maha Memiliki, Maha Mengatur, dan seterusnya. Kenapa? Asy-syafi', syafaat ini adalah mutlak hanya milik Allah. Syafaat ini adalah ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika seseorang itu mengharapkan manfaat kepada makhluk yang makhluk itu tidak mampu memberikannya, dan dia berharap untuk terlindungi atau tercegah dari hal yang mudarat, maka dia telah melakukan kesyirikan dalam hal rububiyah. Karena nanti syafaat itu adalah mutlak hanya milik Allah, dan nanti harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Maka syafaat itu milik Allah, dan nanti itu hanya berdasarkan izin Allah. Walaupun Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW nanti itu memiliki namanya syafaatul uzma. Ya, beliau bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Tetapi jangan lupa kata kunci di sini adalah atas izin Allah. Yang kedua, yang memberikan syafaat adalah orang-orang bertauhid, yakni Nabi kita Muhammad SAW, dan orang yang mendapatkan syafaat nanti juga adalah orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid. Baik, kita kembali ke sini. Dia mengharapkan mendapatkan manfaat dan mencegah mudarat, berarti dia telah memberikan sifat-sifat ketuhanan
kepada makhluk. Karena yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa mencegah mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ketika dia berdoa atau meminta syafaat tadi atau berdoa tadi, dia meyakini makhluk tersebut, Rasulullah SAW misalnya tadi, bahwa Rasulullah itu mendengar. Bahwa Rasulullah itu mendengar. Maka dia telah melakukan kesyirikan dalam hal apa? Dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah As-Sami', nama Allah As-Sami', Maha mendengar. Sifat Allah As-Sam'u, Allah memiliki pendengaran. Hanya pendengaran Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Kita berdoa, sebenarnya kita harus berdoa dikeluarkan, tapi apa yang ada di hati kita ini terbersih di hati kita ini, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Misalnya dalam hati kita gitu ya, Allah mendengar, meliputi segala sesuatu. Nah, ketika seseorang berdoa seperti tadi, ya Rasulullah, berikanlah aku syafaatmu nanti di hari kiamat. Dia berdoa seperti itu di Masjid Nabawi loh Pak, karena menanggung nih. Gitu. Maka ketika dia mengatakan seperti itu, seolah-olah dia meyakini bahwa Rasulullah itu memiliki pendengaran yang Rasulullah itu mendengar apa yang dia doakan. Dia telah melakukan kesyirikan dalam hal ibadah. Yang kedua, dia melakukan kesyirikan dalam hal rububiyah. Yang ketiga, dia melakukan kesyirikan dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kaidah ini berlaku untuk semua. Maka segala sesuatu itu kita tanya, ini ibadah bukan? Ibadah berarti ini hanya milik Allah. Takut ibadah bukan? Ibadah berarti takut hanya kepada Allah. Kalau takut sama kucing apa sama harimau Pak? Boleh. Atau anak takut dimarahi orang tuanya? Itu boleh, itu naluriyah, basyariyah. Tapi maksudnya di sini adalah gini. Dulu di kampung saya, sekali lagi mohon diingatkan saya, di kampung saya dulu ketika lewat pohon besar, Mbah numpang lewat Mbah. Bahkan mohon maaf, mereka buang air kecil di satu pohon besar, dia bilang, Mbah, mohon maaf Mbah, numpang sebentar Mbah. Gitu. Dia ada memiliki rasa takut. Takutnya kepada siapa tuh Pak? Kepada jin. Jin itu apa Pak? Makhluk. Berarti dia memberikan kekhususan Allah Subhanahu wa taala dalam hal takut. Dia takut kepada selain Allah, yakni makhluk jin. Dia takut kepada jin. Yang kedua, dia mengharapkan perlindungan. Dia mengharapkan perlindungan dari jin supaya jin itu tidak mengganggu dia. Berarti tadi ini apa? Syirik dalam hal rububiyah. Gitu. Maka ini menjadi kaidah. Cinta gitu juga dan seterusnya. Ini adalah makna syirik. Apa waktunya lagi Pak? Pak? Masih panjang. Baik. Baik, jazakumullah khair. Kita lanjutkan sedikit. Kita sampai di sini aja. Itu tadi sudah makna ibadah, kemudian tentang syirik. Kemudian yang perlu kita bahas bersama, syirik itu termasuk dosa besar tidak Pak? Termasuk dosa besar. Baik. Ini saya sedikit ada membuat coretan. Ada 3 kaidah dalam memahami dosa besar. Yang pertama adalah anna jami'adz dzunubi siwal isyraki billah la takhrujul muslima min dinil Islam. Maka seluruh dosa-dosa besar, selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan seorang muslim dari Islam. Apa contoh dosa besar Pak selain syirik? Dosa besar Pak. Berzina. Kemudian Pak, riba, membunuh, durhaka kepada orang tua dan seterusnya. Nah, ketika seseorang itu melakukan dosa-dosa besar tersebut selain syirik, maksudnya ini ketika sudah meninggal ya Pak. Ketika di dunia kata Allah Subhanahu wa taala, inni laghaffarun liman taba. Sesungguhnya aku ini adalah Maha Pengampun liman taba bagi orang-orang yang bertaubat.
wa amina wa amila salihah tsumma ihtada. Jadi Allah mengatakan kepada diri kita, aku adalah Rabb yang Maha Pengampun liman taba, bagi siapa yang bertaubat dan beriman, kemudian dia beramal soleh dan dia mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kunci di sini wa inni laghaffarun liman taba. Jadi orang yang bertaubat Allah akan ampuni. Maksudnya di sini adalah orang yang meninggal dalam keadaan dosa besar. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan dosa besar tidak mengeluarkan dirinya dari Islam. Dia sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim. Yang kedua, kullu ma duna syirk minadz dzunubi la yukhalladu sahibuha fi nari jahannam. Yang kedua, setiap pelaku dosa besar dia tidak menjadi penghuni api neraka permanen. Dia tidak menjadi penghuni api neraka selama-lamanya. Apa dalil yang pertama yang kedua? Dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang siapa Allah kehendaki. Nah, ini dalil ini menjadi kaidah yang pertama kedua tadi, setiap dosa besar tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang kedua adalah setiap melakukan dosa besar selain syirik dia tidak menjadi penghuni api neraka permanen. Artinya dia masih mendapatkan peluang masuk surga. Apa dalilnya? Dalilnya di sini dari sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah mengatakan kepada kita, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi dzarratin minal iman. Jadi nanti di hari kiamat nanti akan ada segolongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari neraka ketika Allah sudah azab dia, ketika di hatinya itu ada sebesar dzarrah iman. Ini salah satu keutamaan mempelajari akidah, Pak, mempelajari tauhid. Artinya dia masih ada peluang masuk surga. Yang kedua adalah ketika, saya lupa nama sahabatnya, Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka dia masuk surga, maksudnya tidak mensyirikkan Allah. Maka Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan wa in zana wa in saraqa, apakah dia berzina kemudian dia membunuh orang lain dan dia mencuri, apakah dia masuk surga ya Rasulullah? Wa in zana wa in saraqa, baik dia berzina maupun mencuri dia tetap masuk surga. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka dari dua hadis ini menjadi faedah bagi kita bersama, pelaku dosa besar tidak menjadi penghuni api neraka permanen. Yang ketiga, anna sahibadz dzunub ila masyiatillah, dan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar tadi ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Insya'a afa anhu bimannihi wa karamihi, dan jika Allah berkehendak Allah akan memaafkan orang tersebut karena apa? Karena karunia Allah semata, karena keagungan Allah semata, karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala semata. Allah ampuni dia, Allah maafkan dia. Wa insya'a adkhalun nar biqadri dzunubihi, dan jika Allah berkehendak maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam api neraka sesuai dengan kadar dosa. Kalau dosanya sedikit berarti di nerakanya sebentar. Kalau dosanya banyak berarti di nerakanya lama. Tapi sebentar-sebentarnya di neraka kita tutup dengan ini. Sebentar-sebentarnya di neraka itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 47, Allah mengatakan wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, hari nanti di hari kiamat nanti, satu hari di hari kiamat nanti perbandingannya itu sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Kalau ada seseorang disiksa oleh Allah satu hari di neraka, berarti seolah-olah dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Kalau 5 hari berarti berapa?
5.000 tahun. Kalau 7 hari 7.000 tahun. Kalau 30 hari Pak 30.000 tahun. Kalau 1 tahun berapa? Kali aja ya Pak. Nah, kali setahun di akhirat, satu tahun di akhirat berarti sama dengan berapa tuh ya? 305.000 tahun dia disiksa. Itu 1 tahun. Kalau 60 tahun, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini apa dalilnya tadi? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, terus apa hukumnya pelaku dosa besar ini? Pelaku dosa besar ini hukumnya dia adalah orang fasik. Dia itu iman itu masih ada di dalam hatinya, dia masih memiliki iman, dia tidak keluar dari Islam. Berbeda nanti dengan orang Khawarij, Pak. Kaum Khawarij, setiap pelaku dosa besar keluar dari Islam. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia masih memiliki iman. Orang ini masih memiliki iman, ya. Dia termasuk orang yang fasik. Apa itu fasik? Fasik itu adalah kharij anit ta'ah. Dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ajaran Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fasik adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya dia adalah fasik. Dia bukan kafir. Nah, adapun syirik, dia menjadi penghuni api neraka permanen. Apa bahaya syirik? Insyaallah taala mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kita akan bahas apa itu bahaya syirik dan seterusnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini bermanfaat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon maaf dari segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.